Inilah yang kami masih gali informasi hingga pagi ini, Timothy dan juga saudara, terkait penahanan dari mantan pejabat dari Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa waktu lalu. Sebenarnya sprindiknya juga sudah keluar, Timothy dan juga saudara, memang yang menjadi atau mengacu pada kebiasaan KPK. Kalau kita berdasarkan pada KUHP, memang seseorang ketika ditetapkan sebagai tersangka ini sudah harus ada peristiwa pidananya dan kemudian sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Unsur-unsur itu sudah terpenuhi. Tapi kalau kita mengacu pada kebiasaannya, ini sebenarnya cukup menarik, Timothy dan juga saudara. Biasanya pihak KPK atau lembaga Komisi Anti Rasuah ini akan menggelar konferensi pers terhadap awak media dan menampilkan tersangka terkait masalah dugaan korupsi, dan juga nantinya disertai dengan pemaparan juga barang bukti yang dalam suatu bentuk konferensi pers, dan nantinya juga akan dilakukan penahanan. Namun yang ini cukup berbeda, sehingga memang masih kami nantikan juga keterangan pers secara resminya oleh pihak KPK, oleh para pimpinan KPK terkait proses penahanan dan juga konstruksi perkaranya secara lengkap. Karena kalau kemarin ataupun secara singkatnya juga sudah dijelaskan oleh kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri, adalah konstruksi singkatnya adalah penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak di Kemenku pada periode 2011-2023. Dan ini memang kami masih nantikan juga berapa total kerugian negara yang dihasilkan dari dugaan korupsi ini, dan juga nantinya proses penahanan. Karena biasanya nantinya konstruksi perkara secara lengkapnya akan dihasilkan seperti itu, dan siapa-siapa saja orang ataupun juga penerima dari dugaan korupsi ini juga akan disampaikan. Sehingga memang masih panjang waktu dan juga masih kami nantikan proses penahanan tersebut, Timothy dan juga saudara. Namun yang bisa kami lihat memang dari Rafael Aluntri Sambodo ini sudah diperiksa setidaknya 2 kali kalau dari pantauan kami. Pertama pada awal Maret 2023 dan pada pertengahan kemarin bersama dengan istrinya. Dan untuk nantinya proses ataupun juga selanjutnya juga memang dari pihak KPK ini menjelaskan tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rafael Aluntri Sambodo. Timothy. Tapi belum ada yang terjadwal sejauh ini ya, Sisko ya? Iya, informasi masih belum ada yang terjadwal, namun yang tidak menutup kemungkinan salah satu orang yang akan diperiksa sebagai saksi kapasitasnya untuk tersangka Rafael Aluntri Sambodo ini adalah istrinya yang untuk dimintai keterangan. Karena pada sebelumnya, pada tahap penyelidikan yang sudah diperiksa juga, ini sang istri juga diminta untuk menjelaskan ataupun juga memberikan keterangan, sehingga pihak KPK juga kemarin juga menjelaskan bahwa nantinya sang istri akan diperiksa kembali dalam proses penyidikan ini. Tentunya sejumlah hal yang memang kami nantikan adalah berapa total ataupun juga konstruksi perkara dari kasus korupsi ini. Karena kalau kita lihat sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah dan menemukan sejumlah barang mewah. Kemudian juga ada ditemukannya safe deposit box di salah satu perbankan plat merah yang ada di Indonesia ini, yang juga cukup menarik. Jumlahnya memang masih dihitung, tapi nominal kasar ini sekitar 37 miliar rupiah. Apakah ini akan bertambah ataupun juga berkurang? Inilah yang kemudian masih harus dihitung kembali oleh pihak KPK, karena proses penyidikan dan juga pemeriksaan juga alur LHKPN dan juga hal-hal yang terkait masalah penetapan tersangka ini juga masih kami nantikan sebenarnya, Timothy dan juga saudara. Sehingga memang kami nantikan siapa saja kemudian saksi-saksi yang dilakukan, dan setidaknya kalau di instansi lain juga PPATK juga telah memblokir sejumlah rekening. Diinformasikan terakhir ada 40 lebih rekening yang kemudian dilakukan pemblokiran terkait dengan pusaran kasus dugaan korupsi penerimaan sesuatu di periode 2011-2023 ini. Sehingga memang kasus ini masih panjang, apakah nanti ada tersangka-tersangka lain, karena kita juga ada hal menarik sebenarnya, Timothy, bahwa untuk menutupi kemudian harta kekayaan ini memang melibatkan nomini ataupun juga orang-orang mulai dari keluarga ataupun juga kerabat seperti itu, agar harta yang kemudian dilaporkan di LHKPN ini tidak tercermin seluruhnya seperti itu, Timothy. Oke, baik, masih banyak nanti informasi yang kita nantikan dari KPK. Kita nantikan dari Anda juga, Francisco Donesiono melaporkan dari gedung KPK di Jakarta.